Halo semua, selamat datang di channel Ceritaku Viral. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang aku bagikan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Arka adalah seorang jurnalis investigasi muda. Hidupnya penuh rasa ingin tahu dan keberanian untuk mengungkap hal-hal yang dianggap tabu. Ia bosan dengan kasus-kasus korupsi dan kriminal biasa. Hingga suatu hari, ia mendengar bisikan cerita unik dari seorang kenalannya. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamakmur, ada penjual bakso legendaris. Baksonya bukan hanya terkenal lezat, tapi juga diyakini punya daya magis. Konon, siapapun yang memakannya akan merasa segar, sehat, dan rezekinya mengalir lancar. Rasa penasaran Arka pun terbakar. Ia merasa ini bisa jadi liputan yang berbeda, antara kuliner, budaya, dan mungkin mistis. Awal mula, perjalanan Arka menuju desa itu tidak mudah. Jalan berliku, sawah luas, dan hutan kecil yang sunyi membuat suasana terasa asing. Namun begitu tiba di gerbang desa, ia langsung disambut suasana hangat. Anak-anak berlari, ibu-ibu menjemur padi, dan suara pedagang yang riuh di pasar kecil. Di tengah keramaian itu, ada satu warung sederhana dengan aroma kaldu yang menggoda. Di atas spanduk usang tertulis, Bakso Pak Tejo sejak 1989. Warung itu dipenuhi orang. Bahkan beberapa pengunjung tampak berasal dari luar kota. Arka memutuskan untuk mencobanya. Saat bertemu, ia mendapati Pak Tejo sebagai sosok ramah, berusia sekitar 60-an, dengan senyum hangat dan tatapan teduh. Silakan dicoba, nak. Bakso ini hangatkan badan, tenangkan hati, kata Pak Tejo sambil menyajikan semangkuk bakso berkuah bening harum. Ketika Arka mencicipinya, ia terkejut. Rasa kaldu begitu kaya, dagingnya lembut, dan ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Seolah bakso itu membawa energi yang berbeda. Tak heran semua orang terlihat ketagihan. Kejanggalan pertama, hari-hari awal Arka di desa berjalan lancar. Ia mencoba mewawancarai penduduk tentang rahasia kelezatan bakso Pak Tejo. Namun, jawaban mereka selalu sama. Itu sudah resep turun-temurun, Mas. Jangan ditanya lebih jauh. Setiap kali Arka menyinggung hal mistis, mereka cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Hingga suatu malam, menjelang bulan Suro, Arka melihat sesuatu yang berbeda. Warung bakso Pak Tejo ditutup lebih cepat. Pak Tejo tampak murung, duduk termenung di kursi bambu, menatap kosong ke arah sawah. Yang lebih aneh lagi, para penduduk desa juga berubah sikap. Malam itu jalanan sunyi. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Tak ada suara gamelan atau obrolan. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Arka yang penuh rasa ingin tahu, memutuskan mengamati dari kejauhan. Ia melihat Pak Tejo keluar membawa sebuah kendi tua dan sekantung daging mentah. Pak Tejo berjalan menuju pinggir hutan dengan langkah berat. Arka berdebar, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apa hubungannya dengan bakso itu? Keesokan harinya, Arka mulai mendekati warga dengan cara yang lebih halus. Ia berpura-pura sebagai penulis kuliner, menanyakan soal pengalaman mereka makan bakso Pak Tejo. Awalnya jawaban warga terdengar normal, lezat, bikin nagih, bikin badan enteng. Tapi ketika Arka menyinggung kehidupan mereka, pola aneh mulai muncul. Beberapa orang yang dulu pernah kaya karena usaha maju, kini terlihat lusuh. Warung-warung mereka tutup, sawah dijual, dan ada yang sakit-sakitan. Arka mencoba menggali, namun setiap kali nama Pak Tejo disebut, wajah mereka menegang. Jangan banyak tanya soal dia, Mas, kata seorang bapak tua sambil menutup pintu rumahnya. Kadang, ada harga yang harus dibayar untuk rezeki berlimpah. Ucapan itu menghantui Arka sepanjang malam. Petunjuk fisik. Suatu sore, Arka berkunjung ke rumah ketua RT, Pak Darmo, dengan alasan mencari arsip sejarah desa. Dari percakapan santai, ia diizinkan melihat album foto lama. Di salah satu halaman, Arka tertegun. Sebuah foto hitam putih menampilkan Pak Tejo yang masih muda, berdiri bersama beberapa orang laki-laki desa. Di samping mereka ada sosok asing, seorang dukun berwajah keras dengan jubah hitam, yang membuat Arka makin penasaran. Di atas tanah tempat mereka berfoto, ada simbol aneh menyerupai lingkaran dengan mata besar di tengahnya, mirip ukiran kuno. Anehnya, orang-orang di foto
Selain Pak Tejo, kabarnya sudah meninggal semua. Arka menyelipkan ponselnya. Diam-diam memotret gambar itu. Dukungan gaib. Malam itu, Arka menghubungi seorang kawan lamanya, Ki Broto, seorang ahli spiritual yang sering dimintai bantuan untuk kasus-kasus supranatural. Ia mengirimkan foto simbol tersebut lewat pesan. Tak lama kemudian, Ki Broto menelepon dengan suara berat, terdengar resah. Arka, kamu di mana sekarang? Di Desa Sukamakmur. Kenapa, Ki? Simbol yang kamu kirimkan itu bukan sembarangan. Itu adalah tanda pesugihan Buto Ijo. Biasanya, perjanjian itu melibatkan tumbal, bisa berupa jiwa manusia atau keberkahan orang lain yang diserap untuk memperkaya pemilik perjanjian. Arka terdiam. Potongan informasi yang ia dengar dari warga tiba-tiba terasa masuk akal. Orang-orang yang pernah kaya lalu jatuh miskin bisa jadi dampak dari perjanjian tersebut. Kalau benar Pak Tejo masih hidup sejak foto itu diambil, berarti dia sudah lama sekali menjaga perjanjian ini. Lanjut Ki Broto. Tapi ingat, setiap bulan Suro adalah saat kritis. Saat ikatan itu paling kuat dan paling rapuh. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah rahasia kelezatan bakso Pak Tejo terkait dengan pesugihan mengerikan itu? Malam itu, langit di Desa Sukamakmur begitu sunyi. Angin hanya berdesir pelan, seolah membawa bisikan-bisikan gaib dari masa lalu. Bulan tampak pucat di balik awan tipis. Arka duduk di teras rumah kontrakannya, matanya tak lepas dari jam tangan. Pukul 11 lewat sedikit, suara jangkrik mendominasi. Desa yang biasanya ramai suara anjing, kali ini benar-benar hening. Seolah semua makhluk bersembunyi. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan keluar dari arah rumah Pak Tejo. Laki-laki tua itu berjalan tergesa, memanggul sebuah tas besar berwarna hitam. Gerakannya berat, namun penuh tujuan. Arka menelan ludah. Inilah saatnya, gumamnya. Ia mengambil kamera kecil dan senter, lalu membuntuti dari kejauhan. Penemuan mengerikan. Pak Tejo melangkah menuju hutan di belakang desa. Jalan setapak itu dipenuhi akar-akar menjulur seperti tangan. Di tengah hutan berdiri sebuah pohon beringin besar dengan akar menjuntai sampai tanah. Arka berjongkok di balik semak, menahan napas. Dari tas besar itu, Pak Tejo mengeluarkan kendi, kemenyan, serta sebungkus kain merah yang meneteskan cairan gelap. Arka mendekat sedikit, dan bau anyir darah langsung menusuk hidungnya. Dengan suara bergetar, Pak Tejo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Api dari dupa berkobar aneh, meski angin kencang menerpa. Tanah di sekitar akar beringin tampak bergetar halus. Arka memotret cepat, tapi tangannya gemetar. Semakin lama ia menatap, semakin jelas terlihat noda merah di tanah, bekas darah segar. Ada juga potongan sesajen, kepala ayam, bunga layu, dan uang kertas yang terbakar setengah. Tiba-tiba, dari balik tanah yang gelap, terdengar suara berat. Suara erangan dalam-dalam, seperti makhluk besar yang lapar. Akar beringin bergoyang, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Arka hampir berteriak, tapi ia menutup mulut dengan tangan. Jantungnya berpacu, saksi mata. Saat Arka berbalik hendak mundur, ia tak sengaja menabrak seseorang. Seorang kakek tua dengan wajah pucat berdiri di belakangnya. Tubuhnya kurus, matanya berair ketakutan. Jangan berisik, nak, bisiknya dengan suara serak. Kalau dia tahu kita di sini, kita bisa jadi tumbalnya. Arka menahan diri. Kakek, siapa sebenarnya Pak Tejo? Kakek itu gemetar, lalu menghela napas panjang. Aku, satu-satunya yang masih hidup. Nak, dulu, tahun-tahun awal, kami semua ikut, kami semua tergoda. Pak Tejo menawarkan kekayaan. Hasil panen melimpah, usaha maju. Tapi tiap tahun, Buto Ijo minta tumbal. 1 jiwa, kalau tidak, semua perjanjian runtuh, desa ini habis ditelan malapetaka. Arka terdiam, darahnya terasa dingin. Siapa yang jadi tumbal? Tanyanya perlahan. Kakek itu menatap tanah, matanya berkaca-kaca. Orang luar, pendatang, orang yang dianggap tidak punya ikatan di desa. Dulu aku sempat ikut, tapi hatiku menolak. Aku kabur. Semua temanku yang lain mati satu persatu. Hanya aku yang tersisa. Arka sadar, kehadirannya di desa bukan kebetulan.
Ia bisa jadi target berikutnya. Ritual memuncak. Dari bawah pohon, Pak Tejo mulai berteriak dengan suara bukan miliknya. Suara itu berat, bergemuruh, seolah keluar dari perut bumi. Buto ijo, aku penuhi janjiku. Ambil darah ini, beri aku hidup panjang, beri aku rezeki. Arka melihat jelas. Dari tas hitam itu, Pak Tejo mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain putih. Saat kain itu terbuka, tampak seekor kambing kecil, masih hidup, mengembik ketakutan. Dengan cepat, Pak Tejo menghunus keris dan serat, darah muncrat, jatuh ke tanah. Akar beringin bergerak liar, menyerap darah itu. Suara tawa menyeramkan menggema. Entah dari arah mana. Arka mundur beberapa langkah, tubuhnya kaku. Ia memotret, tapi tiba-tiba lampu flash kamera menyala. Pak Tejo menoleh tajam. Matanya merah menyala. Siapa di sana? Arka dan si kakek langsung kabur. Nafas mereka memburu. Langkah terburu-buru menembus semak. Di belakang, suara Pak Tejo menggema marah. Keputusan Arka. Mereka berhasil bersembunyi di gubuk reot dekat sawah. Kakek itu terengah, tangannya gemetar. Kamu harus pergi dari desa ini. Nak, sebelum bulan suruh berakhir, Pak Tejo pasti mencari tumbal. Dan kamu sudah terlihat olehnya. Arka termenung. Pergi sekarang berarti selamat, tapi semua bukti yang ia kumpulkan bisa mengungkap kebenaran mengerikan tentang bakso legendaris itu. Ia menggenggam kameranya erat. Kalau aku pergi, semua orang akan terus tertipu. Banyak orang luar akan jadi korban. Tidak, Kek, aku harus bongkar ini. Beberapa hari setelah kejadian di hutan, Arka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia terbayang wajah Pak Tejo dengan mata merah membara. Tapi rasa takut itu kalah oleh tekadnya. Ia ingin menemukan saksi lain, orang yang pernah terlibat langsung. Lewat bantuan kakek tua yang menemaninya malam itu, Arka dipertemukan dengan seorang lelaki parubaya bernama Surip, mantan pegawai warung bakso Pak Tejo. Wajah Surip tirus, tubuhnya kurus seperti menyimpan trauma bertahun-tahun. Di sebuah gubuk di pinggir desa, Surip menceritakan kisahnya. Aku dulu tukang bantu di dapur, Mas. 5 tahun kerja sama Pak Tejo. Aku yang sering disuruh ngulek bumbu, masak kuah, bahkan ikut jualan. Suaranya bergetar, sampai suatu malam, aku disuruh ikut ke hutan. Katanya, cuma antar bahan buat sesajen. Tapi di sana, aku lihat sendiri. Arka mencondongkan tubuh. Apa yang kamu lihat? Seekor kambing dipotong. Darahnya dituang ke tanah. Akar beringin itu minum, Mas. Minum seperti mulut besar. Lalu, dari tanah keluar bayangan hitam raksasa. Matanya hijau. Itu Buto Ijo. Dia menuntut tumbal. Setiap tahun harus ada nyawa manusia. Kalau tidak, dia ambil apa saja. Bisa orang desa, bisa keluarga sendiri. Arka mencatat cepat, tangannya hampir tak terkontrol. Jadi, siapa yang dipilih jadi tumbal? Surip menelan ludah. Orang luar, orang yang sering datang ke warung, yang dianggap cukup dekat sama Pak Tejo. Itu syaratnya. Buto Ijo hanya bisa makan jiwa yang punya keterikatan dengan dia. Banyak korban, pedagang dari kota, sopir angkutan, sampai guru honorer yang suka mampir makan bakso. Arka bergidik. Skenarionya makin jelas. Identifikasi korban. Malam itu Arka membuka catatan hasil wawancara dengan warga, lalu meneliti berita-berita lama yang sempat ia unduh dari internet. Polanya mengerikan. Pak Darto, pedagang sembako, tiba-tiba sakit keras lalu meninggal. Ia dikenal sering makan di warung Pak Tejo. Buati, seorang guru honorer, tewas kecelakaan motor di tikungan dekat hutan. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat terlihat akrab mengobrol dengan Pak Tejo di pasar. Seorang sopir angkutan kota ditemukan meninggal mendadak karena serangan jantung, padahal masih muda. Ia pelanggan setiap bakso Pak Tejo. Semua korban punya pola yang sama, berinteraksi intens dengan Pak Tejo. Semakin dekat, semakin besar peluang jadi tumbal. Arka menatap kaca jendela kamar kontrakannya. Nafasnya memburu. Kalau begitu, aku juga target, bisiknya. Ancaman terbuka. Kecurigaannya terbukti. Esok malam, saat Arka pulang dari mewawancarai warga, ia merasa ada yang mengikutinya.
Suara langkah berat terdengar di belakang, tapi setiap kali ia menoleh, jalan sepi. Begitu sampai di kontrakan, pintu kayunya sudah terbuka. Di dalam, meja kerja berantakan. Catatannya diobrak-abrik. Kamera yang berisi foto-foto ritual hilang. Di atas meja, tertinggal secari kertas lusuh bertuliskan huruf besar-besar. Berhenti mencampuri urusan ini. Malam berikutnya, kamu yang jadi tumbal. Arka gemetar. Ia sadar, Pak Tejo sudah tahu semua gerak-geriknya. Malam itu juga, 2 orang laki-laki asing datang ke kontrakannya. Tubuh mereka kekar, wajah dingin. Mereka tidak bicara, hanya menatap tajam. Salah satunya mengacungkan parang kecil, lalu menggores dinding, meninggalkan bekas garis panjang. Pesan mereka jelas, Arka sedang diburu. Tekad bertahan. Ketakutan merayapi dirinya, tapi Arka justru semakin yakin. Ia tidak boleh berhenti sekarang. Semua korban harus mendapatkan keadilan. Desa ini harus lepas dari cengkraman kutukan. Ia menghubungi lagi Ki Broto, menceritakan ancaman yang datang. Ki Broto terdiam lama sebelum menjawab. Arka, kalau kamu sudah sejauh ini, tidak ada jalan mundur. Tapi ingat, melawan pesugihan bukan hanya soal mengungkap. Kamu harus siap menghadapi kekuatan gaibnya. Buto ijo itu nyata dan haus darah. Arka menarik napas dalam. Kalau begitu, Ki, ajari aku cara melawannya. Arka akhirnya nekat kembali ke kota untuk menemui Ki Broto secara langsung. Malam itu mereka duduk di sebuah padepokan sederhana di pinggiran hutan. Ki Broto menatap Arka lama, lalu menghela napas. Anak muda, kamu sudah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tapi kalau tekadmu kuat, aku akan bantu. Dari sebuah peti kayu tua, Ki Broto mengeluarkan benda kecil berbentuk keris mungil berwarna hitam. Panjangnya hanya sejengkal. Pada bilanya terukir simbol-simbol kuno yang berkilau samar. Inilah keris waringin seta, jelas Ki Broto. Ditempa khusus untuk melawan kekuatan gaib berwujud raksasa. Selama kamu membawanya, roh jahat tidak bisa langsung menyentuhmu. Tapi ingat, keris ini hanya melindungi, bukan menyerang. Kalau hatimu goyah, perlindungan ini runtuh. Arka menerima keris itu dengan kedua tangan gemetar. Saat menggenggam, hawa dingin menusuk, lalu berubah menjadi kehangatan yang membuat tubuhnya terasa lebih ringan. Penyerangan. Tak butuh waktu lama. Begitu Arka kembali ke kontrakan, malam itu ia langsung diserang. Pertama, 2 lelaki kekar anak buah Pak Tejo datang dengan parang. Mereka menggedor pintu, berteriak marah. Arka sudah siap, dan begitu mereka masuk, cahaya keris waringin tetap berkilau. Lelaki-lelaki itu seakan terpental oleh kekuatan tak terlihat, tubuhnya jatuh terbanting ke tanah. Namun serangan tidak berhenti. Dari jendela, angin kencang masuk membawa suara erangan. Lampu padam. Dalam kegelapan, bayangan besar berwujud raksasa hijau samar muncul di dinding, buto ijo. Makhluk itu menggeram, matanya berkilat. Tangannya yang besar mencoba meraih Arka. Tapi begitu bayangan itu mendekat, cahaya dari keris berpendar, membuat sosok itu terhuyung mundur sambil melolong marah. Arg! Suara gaib bergema, membuat kaca jendela pecah. Pak Tejo sendiri muncul di depan pintu, wajahnya penuh amarah. Kamu tidak tahu apa yang kau hadapi. Nah, ini bukan urusanmu. Arka menegakkan tubuh. Justru ini urusanku. Banyak nyawa jadi korban demi bakso dan kekayaanmu. Pak Tejo mengangkat tangannya, membaca mantra. Bayangan hitam menjalar, mencoba meraih Arka. Tapi perlindungan keris kembali menangkis. Pak Tejo terhuyung, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, sang penjual bakso legendaris tampak panik. Pengejaran. Arka segera menghubungi Ki Broto. Mereka sepakat, satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah menghancurkan sumber pesugihan itu. Malam berikutnya, ditemani Ki Broto, Arka kembali ke hutan. Mereka mengikuti jejak energi gaib yang terasa semakin pekat. Sampai akhirnya, di balik semak lebat, mereka menemukan sebuah gua kecil tertutup akar-akar beringin. Dari dalam gua, terdengar bisikan-bisikan aneh dan hawa panas bercampur bau anyir darah. Ki Broto berbisik, inilah tempat perjanjian itu dilakukan. Pusat kekuatan buto ijo. Di dalam gua, mereka menemukan benda-benda mengerikan.
kendi berisi darah kering, kain putih penuh bercak, potongan tulang belulang manusia yang sudah rapuh. Arka nyaris muntah, tapi ia menahan diri. Di dinding gua, terukir simbol yang sama dengan foto lama yang ia temukan, lingkaran dengan mata raksasa di tengahnya. Ini asal-usulnya, gumam Arka. Ki Broto mengangguk. Pak Tejo dulu membuat perjanjian di sini, dipandu oleh seorang dukun hitam. Buto Ijo menagih janji setiap tahun. Jika tempat ini kita hancurkan, ikatan bisa diputus. Arka mengepalkan tangan, menggenggam keris waringin serta erat-erat. Kalau begitu, mari kita akhiri. Namun belum sempat mereka bertindak, terdengar suara langkah berat. Pak Tejo, bersama beberapa pengikutnya, berdiri di mulut gua. Wajahnya merah, matanya berkilat seperti terbakar amarah. Kalian tidak akan merusak perjanjian ini, teriaknya. Kalian akan jadi tumbal berikutnya. Setelah berhasil menemukan gua pesugihan, Arka dan Ki Broto menyadari bahwa akar kekuatan Buto Ijo bukan sekadar darah tumbal, tapi sebuah benda pusaka yang menjadi pengikat perjanjian. Ki Broto menjelaskan, Buto Ijo bukan roh yang datang begitu saja. Ia dipanggil, diikat, dan diberi wadah. Ada benda pusaka, biasanya keris, tombak, atau jimat yang menjadi pintunya. Selama benda itu masih ada, pesugihan tidak akan pernah padam. Arka mengingat sesuatu. Rumah Pak Tejo ada sebuah kamar yang selalu dikunci rapat. Aku pernah lihat dari luar, jendela ditutup papan kayu. Mungkin disitulah bendanya. Mereka sepakat harus masuk ke rumah Pak Tejo. Menyusup ke rumah Pak Tejo. Malam hari, saat desa terlelap, Arka dan Ki Broto bergerak. Mereka mengenakan pakaian serba gelap, menyelinap lewat kebun belakang. Rumah Pak Tejo berdiri kokoh, lebih besar dibanding rumah warga lain. Dari dapur, aroma kaldu sama tercium, meski warung sudah tutup. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu samping. Ki Broto menggumamkan doa pelindung, lalu membuka kunci dengan cara kuno. Pintu berderit pelan, seolah mengaduh. Di dalam, rumah itu sunyi tapi tegang. Foto-foto keluarga terpajang di dinding. Wajah Pak Tejo muda bersama seorang perempuan dan seorang anak laki-laki kecil. Senyum mereka membeku, seakan menyimpan rahasia kelam. Akhirnya mereka sampai di depan pintu kamar yang dimaksud. Gembok besar menggantung. Ki Broto merogoh saku, mengeluarkan bubuk garam kuning, menaburkannya di sekitar pintu. Ini untuk melemahkan penjaga gaibnya, bisiknya. Arka menendang gembok itu pelan. Kerak, terkunci terbuka. Mereka masuk, peti tua dan buku mantra. Kamar itu pengap. Bau kemenyan bercampur darah kering menusuk hidung. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu hitam tergeletak. Ukirannya penuh simbol yang sama dengan yang Arka lihat di gua, lingkaran dan mata besar di tengahnya. Dengan tangan gemetar, Arka membuka peti. Di dalamnya, ada benda pusaka berupa keris besar dengan gagang berbentuk kepala raksasa. Bilahnya hitam legam, terasa memancarkan hawa panas. Di sampingnya, sebuah buku tebal berkulit coklat tua. Halamannya berisi tulisan aksara Jawa kuno bercampur darah yang sudah mengering. Ki Broto membaca sekilas. Inilah perjanjian itu, ditulis dengan darah. Di sini tercatat, setiap bulan Suro, 1 jiwa harus dipersembahkan. Sebagai gantinya, kekayaan dan umur panjang mengalir pada pemiliknya. Arka menelan ludah. Jadi benar, selama benda ini ada, pesugihan terus berlangsung. Rahasia keluarga. Saat mereka terus membolak-balik halaman buku, Arka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bagian akhir ada catatan tambahan, ditulis dengan tulisan tangan berbeda. Isinya berupa silsilah. Nama Tejo tercantum di baris terakhir, tapi di atasnya ada nama Sastro, Wiryo, dan Sukemi, orang-orang yang ternyata adalah leluhur Pak Tejo. Arka menatap Ki Broto, wajahnya pucat. Pesugihan ini bukan hanya milik Pak Tejo. Ini warisan keluarga. Dari generasi ke generasi, perjanjian dengan Buto Ijo diteruskan. Dan setiap keturunan wajib menjaga pusaka ini. Tiba-tiba, dari balik kegelapan kamar, terdengar suara berat. Kalian tidak seharusnya membuka itu. Arka dan Ki Broto menoleh. Di ambang pintu berdiri anak laki-laki yang ada di foto tadi.
Kini sudah dewasa. Wajahnya mirip Pak Tejo, tapi sorot matanya dingin. Ayah sudah tua. Sebentar lagi, aku yang akan meneruskan pesugihan ini. Dan kalian baru saja memilih jadi tumbalnya. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Rahasia keluarga ini lebih kelam dari yang ia bayangkan. Bukan hanya Pak Tejo yang harus mereka hadapi, tapi seluruh garis keturunannya yang telah terikat janji dengan Buto Ijo. Malam itu, ledakan cahaya dari hancurnya keris pusaka menggetarkan tanah desa. Setelah debu mereda, Arka dan Ki Broto berdiri di tengah lingkaran ritual yang kini hanya menyisakan bara api. Tubuh mereka penuh luka, wajah letih, tapi mata mereka menatap dengan lega. Pak Tejo tersungkur di tanah. Tubuhnya yang semula tampak segar dan berwibawa, kini mulai mengeriput cepat, kulitnya menua seperti digerogoti waktu. Rambutnya memutih, giginya tanggal, napasnya tersengal-sengal. Tidak, ini tidak mungkin, semua yang kubangun, semua, sirna, rinti Pak Tejo. Para pengikutnya, yang tadi begitu fanatik, terhuyung-huyung. Mereka menangis ketakutan, kehilangan kekuatan gaib yang selama ini melindungi dan memperkaya mereka. Ki Broto menatap Arka. Kita memang menang, tapi dengan harga yang mahal. Energi Buto Ijo telah pergi, tapi jejaknya akan selalu ada di tanah ini. Arka hanya terdiam, menatap desa yang hening seolah baru saja melewati bencana besar. Konsekuensi. Beberapa hari kemudian, desa Sukamakmur kembali berjalan seperti biasa, namun tidak pernah sama lagi. Warung bakso Pak Tejo yang dulu selalu dipenuhi orang, kini sepi. Bakso buatannya hambar, tak ada aroma menggoda, tak ada rasa legendaris yang dulu membuat orang ketagihan. Pembeli datang hanya karena rasa penasaran, lalu pergi dengan wajah kecewa. Pak Tejo sendiri kini renta dan sakit-sakitan. Ia duduk termenung di depan rumahnya, menatap kosong jalan desa. Orang-orang yang dulu memujanya menjauh, takut teringat masa lalu kelam. Rumahnya, yang dulu tampak megah, kini tampak rapuh. Kekayaan yang ia peroleh dari pesugihan lenyap begitu saja. Tabungan habis, tanah digadai, bahkan perabotan berharga dijual. Ironisnya, semakin hari, aroma baksonya justru berubah menjadi anyir dan tak sedap, membuat orang enggan mendekat. Seakan-akan kutukan dari Buto Ijo masih menempel pada dirinya. Kenyataan, sementara itu, Arka kembali ke kota. Setelah beberapa hari memulihkan diri, ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang kosong. Jari-jarinya gemetar saat mulai mengetik. Ia menulis dengan hati-hati tentang perjalanan ke desa Sukamakmur, tentang bakso legendaris, tentang pesugihan yang menyelubunginya. Ia tidak menuliskan detail ritual gaib secara utuh, tapi cukup memberi gambaran bahwa ada perjanjian kelam di balik kenikmatan bakso tersebut. Artikel itu ia kirim ke redaksi. Beberapa hari kemudian, berita itu meledak di media nasional. Judulnya viral, Bakso Malam Suro, investigasi pesugihan di balik kelezatan desa Sukamakmur. Televisi, koran, hingga media daring ramai membicarakannya. Desa Sukamakmur yang dulu dikenal sunyi kini dibanjiri wartawan, peneliti, bahkan wisatawan penasaran. Ada yang datang mencari kebenaran. Ada yang sekadar ingin melihat warung bakso Pak Tejo yang disebut-sebut sebagai pusat pesugihan. Desa itu terkenal, tapi bukan karena damainya, melainkan karena kengerian yang disembunyikan bertahun-tahun. Refleksi Arka. Di balik sorotan media, Arka termenung. Ia tahu tidak semua yang ia tulis benar-benar lengkap. Banyak hal yang ia sembunyikan, tentang Buto Ijo, tentang pertarungan, tentang pusaka yang hancur. Kadang kebenaran penuh tidak bisa dipublikasikan, gumamnya, karena dunia belum tentu siap. Namun jauh di dalam hati, ia sadar kemenangan yang ia raih hanyalah awal. Karena bayangan kekuatan gaib seperti Buto Ijo tidak benar-benar hilang, melainkan bersembunyi, menunggu celah baru. Ki Broto pernah berpesan sebelum berpisah. Arka, jika suatu saat kau mencium lagi aroma bakso di malam suro, itu pertanda Buto Ijo belum benar-benar mati. Arka menutup laptopnya, menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat bulan purnama menggantung. Entah mengapa, ia merasa cerita ini masih jauh dari selesai. Beberapa minggu setelah kejadian malam suro, desa Sukamakmur mulai menemukan kembali denyut kehidupannya. Tanah yang dulu terasa berat,
dan penuh tekanan kini seperti bernapas lega. Angin yang berhembus di sawah tidak lagi dingin menusuk, melainkan hangat menenangkan. Arka, meski bukan warga asli, memilih tinggal lebih lama di sana. Ia membantu warga membersihkan sisa-sisa ritual yang tersembunyi. Sesajen busuk di kebun, simbol-simbol aneh yang digambar di tanah, hingga benda-benda keramat peninggalan Pak Tejo. Kalau kita biarkan, trauma akan terus menempel, kata Arka sambil memungut kain hitam berbau anyir. Warga mulai berani bicara. Mereka saling menguatkan, berbagi kisah tentang kehilangan yang mereka alami. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan harta, ada pula yang kehilangan rasa percaya diri karena hidup mereka dikendalikan oleh satu orang selama bertahun-tahun. Di balai desa, Arka mengadakan diskusi kecil. Ia berbicara tentang keberanian menghadapi kebenaran. Desa ini punya masa depan. Jangan lagi takut pada masa lalu. Kekuatan Pak Tejo sudah berakhir. Yang penting, kalian saling menjaga. Kata-kata itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, warga merasa bebas. Tak lama setelah pusaka hancur, polisi akhirnya turun tangan. Hasil investigasi Arka dan bukti-bukti dari warga cukup untuk menjatuhkan dakwaan. Pak Tejo dan beberapa pengikutnya yang masih hidup dibawa ke kota untuk diadili. Wajah Pak Tejo kini nyaris tak dikenali. Renta, tubuh kurus, tatapan kosong. Tidak ada lagi aura karisma yang dulu membuat orang tunduk. Di persidangan, terungkap berbagai praktik kejahatan, penipuan, kekerasan, bahkan penghilangan nyawa. Meski unsur supranatural tidak bisa dimasukkan ke berkas hukum, jejak kejahatan duniawi cukup jelas untuk menjatuhkan hukuman berat. Pengikut yang masih muda menyesal, menangis di hadapan hakim. Tapi bagi masyarakat, hukuman itu adalah keadilan kecil yang terlambat. Luka batin tetap membekas. Arka menghadiri sidang terakhir. Ia menatap Pak Tejo yang duduk lemah dengan borgol. Sekilas, pria tua itu melirik Arka dan tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Apakah itu senyum penyesalan? Atau senyum licik seorang pesugi yang tahu rahasianya tidak pernah benar-benar mati? Arka tidak bisa memastikan. Beberapa bulan kemudian, desa Sukamakmur perlahan kembali normal. Anak-anak berlarian di sawah, ibu-ibu membuka warung kecil, dan bapak-bapak kembali ke ladang. Tidak ada lagi bisikan mistis tiap malam suro. Arka akhirnya berpamitan. Warga mengantarnya dengan haru, beberapa menitikkan air mata. Kalau bukan karena Mas Arka, mungkin kami masih terjebak dalam bayangan itu, kata Pak Darmo, ketua RT. Arka hanya tersenyum. Kalianlah yang kuat, aku hanya menuliskan kebenaran. Dengan tas ransel dan kamera di pundak, Arka melangkah meninggalkan desa. Di stasiun kecil, ia membuka buku catatan, menulis kalimat baru. Di balik rasa gurih sebuah bakso, terkadang ada rahasia kelam yang menuntut nyawa. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalan keluar, meski tersembunyi di tempat paling tak terduga. Kereta bergerak pelan. Dari jendela, Arka melihat pemandangan sawah hijau yang mulai tumbuh subur kembali. Ia tersenyum, menutup buku catatan, lalu menatap ke depan. Petualangan belum berakhir. Dunia masih menyimpan banyak misteri. Dan ia, seorang jurnalis investigasi, akan terus mencarinya. Tahun berikutnya, ketika bulan Suro tiba, suasana desa Sukamakmur sangat berbeda dari sebelumnya. Jika dulu warga menutup pintu rapat-rapat, bersembunyi dengan rasa takut, kini mereka justru berkumpul di alun-alun desa. Lampion warna-warni tergantung di sepanjang jalan. Anak-anak mengenakan pakaian tradisional, tertawa riang. Para ibu menyiapkan makanan khas, sementara bapak-bapak mendirikan panggung sederhana. Festival ini mereka sebut Festival Kebebasan Suro, sebuah perayaan untuk menandai berakhirnya teror pesugihan Buto Ijo. Di tengah acara, Ketua RT Pak Darmo naik ke panggung. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bertahun-tahun kita hidup dalam bayangan ketakutan. Tapi kini, bulan Suro bukan lagi simbol kengerian, melainkan kebangkitan. Mari kita rayakan agar anak cucu kita tidak pernah lagi tunduk pada kegelapan." Sorak-sorai menggema. Kembang api sederhana meledak di langit malam, memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang tersenyum lega. Nama Arka sering disebut dalam festival itu. Meski ia tidak lagi tinggal di desa, kisah keberaniannya menjadi legenda lokal. Di balai desa,
Warga bahkan membuat mural sederhana bergambar seorang pria dengan kamera dan buku catatan, berdiri tegak melawan bayangan raksasa buto ijo. Buku catatan Arka yang berisi laporan investigasi disimpan di perpustakaan kecil desa. Banyak pemuda membacanya sebagai pengingat bahwa kebenaran harus diperjuangkan meski penuh risiko. Tidak hanya di desa, kisah Arka juga menginspirasi banyak orang di luar sana. Artikel-artikelnya membuat pembaca sadar bahwa ketidakadilan tidak selalu terlihat jelas. Kadang tersembunyi di balik hal-hal biasa seperti mangkuk bakso. Beberapa jurnalis muda menjadikannya panutan. Mereka mulai berani menulis kasus-kasus berbahaya, melawan ketakutan, menyingkap kegelapan. Malam semakin larut. Festival mulai usai. Api unggun di tengah alun-alun menyala hangat, mengumpulkan warga untuk duduk bersama. Seorang kakek berbisik pada cucunya sambil menatap bintang. Jangan pernah tergiur kekayaan instan. Nah, kekayaan yang diperoleh dari jalan gelap hanya akan membawa kutukan. Lihatlah Pak Tejo. Semua kemewahan yang ia punya hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sang cucu mengangguk, lalu bertanya polos. Lalu, apa yang selalu menang, kek? Sang kakek tersenyum bijak. Kebaikan, nak, kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan meski butuh waktu. Arka, di kejauhan, membaca berita tentang festival itu dari meja redaksinya di kota. Foto-foto lampion dan wajah ceria warga terpampang jelas. Ia tersenyum lega. Desa itu sudah menemukan jalannya sendiri, gumamnya. Lalu ia menutup laptop, meraih ransel, dan mengambil tiket kereta. Sebuah surat baru menunggu. Undangan untuk menyelidiki sebuah kasus aneh di kota lain. Arka berdiri, menatap cermin, lalu berbisik. Selama masih ada kegelapan, tugasku belum selesai. Ia melangkah keluar, meninggalkan bayangan masa lalu, siap menulis bab baru dalam perjalanan hidupnya.